RSUD Sedia Muda Aceh Tamiang menargetkan bisa melayani pasien rawat inap mulai hari ini. Sejumlah sukarelawan medis juga sudah tiba untuk memberikan layanan kesehatan. Ruang instalasi gawat darurat dimaksimalkan sebagai miniatur rumah sakit yang melayani semua keluhan pasien yang datang. Informasi selengkapnya kita simak laporan jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurba dan juru kamera dari Rizky Genting. Muda Sedia Regional Public Hospital in Aceh Tamiang is targeting to start serving inpatient patients beginning today. Several medical volunteers have also arrived to provide health services. The emergency department is being fully utilized as a mini hospital to handle all the patient complaints. For more information, here is the report from Kompas TV journalist Mirsha Purba and the cameraman dari Rizky Genting. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Aceh Tamiang yang sejak beberapa hari lalu sudah mulai beroperasi, dan saya akan mengajak Anda untuk berkeliling melihat bagaimana situasi di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia saat ini. Di sisi Yes, viewers, I am currently at Muda Sedia Regional Public Hospital in Aceh Tamiang, which has been operating for the past few days. I will take you around to see the current situation at Muda Sedia Regional Public Hospital. kanan saya, saudara, ini merupakan ruangan registrasi bagi pasien. Nantinya pasien akan melakukan pendaftaran di pos ini terlebih dahulu. Lalu di sisi lainnya, saudara, merupakan ruangan tempat pendaftaran ataupun registrasi bagi relawan yang nantinya akan bertugas, baik relawan medis maupun relawan di bidang lainnya. On my right side, viewers, this is the patient registration area. Patient will be first registered at this post, and on the other side is the registration area for volunteers who will be on duty, both medical volunteers and volunteers in other fields. Dan seperti inilah, saudara, situasi di dalam ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia. Anda dapat melihat sudah ada pasien-pasien yang berdatangan, begitu juga dengan pasien yang sudah mulai melakukan pengecekan yang dibantu oleh perawat dan juga relawan tim medis yang ada di sini. And this is the situation inside Muda Sedia Regional Public Hospital. As you can see, the patients have started to arrive. Patients are also undergoing medical checkups, assisted by nurses and medical volunteers here. Dan saat ini, saudara, begitu juga ada pasien yang baru saja tiba di rumah sakit ini, dan saya akan mengajak Anda, saudara, untuk berbincang dengan kepala ruangan IGD, mengingat At the moment, viewers, there are also patients who have just arrived at the hospital. I will now invite you to talk with the head of the emergency department. Sejak beberapa hari lalu setelah beroperasi, rumah sakit ini memfungsikan secara optimal ruangan instalasi gawat darurat sebagai miniatur dari rumah sakit ini. Since the hospital began operating a few days ago, the emergency department has been optimally used as a miniature version of the hospital. Dan saya sudah bersama dengan kepala ruangan IGD. Bagaimana situasi di rumah sakit ini saat ini, Bang? I am now with the head of the emergency department. How is the current situation at the hospital? Alhamdulillah, rumah sakit kita mulai hari ini seperti yang kawan-kawan lihat sudah mulai aktif. Insya Allah hari ini kita sudah menerima untuk rawat jalan dan rawat inap. Kalau 2 hari kemarin kita rawat jalan, hari ini insya Allah kita sudah siap untuk rawat inap. Dan insya Allah untuk operasi besok sudah bisa. Thank God. Today the hospital has become active again. As you can see, God willing, today we can accept both outpatient and inpatient patients. For the past 2 days, we only serve outpatients. Starting today, we are ready for inpatient services, and God willing, surgeries can begin tomorrow. Baik, Bang. Mengenai tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang kemarin nggak bisa dihubungin, sejauh ini seperti apa, Bang? Sampai sekarang belum. Right. Regarding medical staff who could not be contacted previously, how is the situation now? Bisa kita maksimalkan
kita baru hadir sekitar 6 orang hari ini. Ada 3 perawat dan 3 bidan yang sudah hadir. So far, we haven't been able to fully maximize staff. Today, only about 6 people have arrived, 3 nurses and 3 midwives. Baik, Bang, selain itu, pada saat itu kerusakan di rumah sakit seperti apa setelah diterjang banjir? Right. What about the damage of the hospital after the flood? Rumah sakit seperti yang mungkin dari tim Kemenkes kumpulkan data-datanya, untuk alat medis kita dinyatakan 90% musnah, rusak berat, hanya tinggal 10%. Dan The hospital suffered severe damage based on data collected by the Ministry of Health team. Around 90% of our medical equipment was severely damaged and destroyed, leaving only 10% usable. kedalaman di rumah sakit sendiri seperti yang kawan-kawan lihat, di IGD ini yang tertinggi sekitar 1,20 meter, 1,30 meter, di belakang bisa mencapai 2 meter dan kedalamannya. The flood water depth inside the hospital reached about 1 meter in the emergency department, and at the back area it reached up 2 meters. Sejauh ini untuk stok obat-obatan seperti apa, Bang? Mengingat kemarin banyak obat-obatan yang terendam lumpur nih. Ya, untuk obat-obatan memang banyak sekali yang rusak berat, kondisinya tidak bisa dipakai, dan beberapa hari ini kami sudah terima banyak bantuan obat-obatan. Okay, how is the current stock of medicines, considering many were submerged in mud? Right, many medicines were severely damaged and are no longer usable. However, in the past few days, we have received a lot of assistance in the form of medicines. Saat ini relawan maupun tenaga medis yang sangat dibutuhkan apa saja, Bang? Right now, what medical personnel are currently most needed? Untuk tenaga medis kami butuh perawat dan bidan. Kita sudah minta juga, kemarin kita sudah minta ke Adam Malik, dan dari UI juga sudah ada datang sekitar untuk dokter sudah datang 7 orang siap membantu di sini. Dari kemarin sudah di sini. Dan untuk tenaga medis kita butuh sekitar 40-50 orang supaya kita bisa atur shift, jaga sore, jaga malam, dan paginya tentu. Alright, we need nurses and midwives. We have request assistance from Adam Malik Hospital, and doctors from the University of Indonesia have arrived. Around 7 doctors are already to help. Overall, we need around 40 to 50 medical personnel to manage morning, afternoon, and night shifts. Baik, sejauh ini kondisi listrik di rumah sakit, Bang? Listrik untuk dari PLN sendiri masih padam. Ini semalaman padam terus. Kemarin ada hidup sebentar, ini mati lagi. Kita mengusahakan dari Pak Direktur mengusahakan untuk mencari kendalanya. Genset ada, tapi kendalanya minyak susah di sini didapat. Jadi belum bisa dihidupkan dengan maksimal. Alright, so how is the electricity situation at the hospital? Electricity from the National Power Company is still down. It was off all night, briefly turned on yesterday, then went out again. The director is trying to find a solution. We have generators, but the problem is the fuel. Fuel is hard to find here, so we cannot operate the generators optimally. Baik, terakhir, yang sangat dibutuhkan saat ini, Bang? Yang sangat dibutuhkan saat ini tentunya logistik. Di sini mereka relawan dan kami juga yang bertugas butuh juga bantuan bahan makanan. Kami nggak cuma kena makan intermi dan Intel ya, Indomie telur ya. Tapi mungkin kami kepingin ada sayuran dan ikan tentunya. Alright, finally, what are the most urgent needs right now? The most urgent needs is logistic. Volunteers and staff needs food supplies. We don't want to eat instant noodle and eggs all the time. We hope for vegetables and fish if possible. Kalau bisa itu, dan kemudian untuk tenaga medis yang terdampak, kami karena baju sudah musnah, harapannya ada baju tindakan aja lah. Dan tentunya oksigen yang saat ini cuma ada 3 tabung di rumah sakit kita. Itu tabung besar 2, tabung kecil 1. Kami berharap karena kita hari ini menyiapkan 28-30 bed rawat inap, ya mudah-mudahan ada bantuan
ada yang memberikan oksigen kepada kami. Baik, terima kasih. We also need medical clothing as many were destroyed. In addition, oxygen is urgently needed. Currently, we only have 3 oxygen cylinders, 2 large and 1 small. We are already preparing 28 to 30 inpatient beds today, and we hope 3 will be assistant in providing oxygens. Baik, terima kasih waktunya Bang, sehat selalu. Ya, saudara, seperti tadi wawancara saya dengan Kepala Ruang IGD yang mengatakan memang saat ini sudah terus diupayakan agar rumah sakit ini bisa memberikan pelayanan kesehatan berupa rawat inap, karena memang sebelumnya setelah beroperasi rumah sakit ini baru hanya bisa melayani pasien yang rawat jalan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia ini, saudara. Okay, that was my interview with the head of the emergency department, who explained that efforts are ongoing to provide inpatient services. Previously, after reopening, the hospital was only able to serve outpatient care. I will now show you the inpatient ward at Muda Sedia Regional Public Hospital. Di sisi kiri saya ini merupakan tempat nantinya pasien mendapatkan layanan rawat inap. Dan pada saat banjir kemarin, pasca banjir, ruangan ini dipenuhi lumpur yang cukup tebal. Pantauan kami kemarin, saudara, lumpur ada di ruangan ini sampai dengan setinggi lebih dari 50 cm. Dan ini, saudara, dapat Anda lihat juga yang nantinya akan dimaksimalkan untuk ruangan rawat inap yang seperti dikatakan oleh Kepala Ruang IGD tadi, untuk rawat inap akan dimaksimalkan mulai dilaksanakan hari ini juga.